Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa, program Ngobrol Sehat ini akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpha Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir pada konsultan kita dari BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Balik lagi kita ya. Baik juga saya ya. Dan juga ditemani oleh customer service BSK Group, ada Mbak Rinda. Halo Mbak Rinda. Halo Mbak Nita. Halo, ini bunga-bunga ya. Mbak Shirley kotak-kotak bunga-bunga, saya kotak-kotak nih ya. Lebih beda. Ini kayak partai yang merah itu. Tapi kita nggak bahas itu ya. Sahabat sehat juga bisa bertanya selama talkshop ini berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, dan juga bisa telepon langsung. Nah, penasaran kan hari ini kita mau bahas apa? Karena seperti biasa kalau kita biasanya selalu melaksanakan vaksin ya. Vaksin 1, ada tahap 1 dan juga tahap 2. Kali ini bagaimana sih persiapannya untuk vaksin anak-anak ya, supaya anak kita mau vaksin seperti apa sih biasanya. Nah, biasanya juga pasti ada yang bertanya kan, kalau untuk vaksin anak usia berapa dimulai? Mungkin kita langsung aja lebih jelasnya bertanya kepada Mbak Shirley. Silakan Mbak Shirley. Ya, baik Mbak Anita, selamat mendengarkan ya kepada semua sobat sehat yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana mempersiapkan anak-anak ya, baik itu sebelum vaksin maupun setelah vaksin. Kenapa tema ini kita angkat? Karena saat ini kita juga harus mendukung ya program pemerintah di mana ada 26,5 juta anak ya yang akan divaksin oleh pemerintah kita. Terkait kondisi ini tentunya semua pihak sedang digerakkan. Nah, termasuk kita juga nih ya, para praktisi kesehatan, kemudian kita juga yang bergerak di bidang kesehatan, bahkan kita juga yang memberikan edukasi kesehatan. Kita juga ingin semua bisa terlibat dengan baik, berjalan lancar. Nah, tentunya menjadi apa ya, tidak semua mungkin orang tua itu mengerti, memahami ya bagaimana harus mempersiapkan anak vaksin, atau aman gak nih vaksin buat anak saya, apakah nanti takut kenapa-kenapa, apalagi misalnya nih anaknya punya penyakit bawaan misalnya, apalagi begini, pada anak-anak ya imunitas mereka itu tidak seperti orang dewasa, lebih rentan ya. Iya, imunitas pada anak-anak itu sedang berkembang ya, sedang berproses. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan orang tua, apalagi terkait dengan kondisi vaksinasi. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan kupas semua sama-sama ya, satu persatu, supaya orang tua juga menjadi lebih lega, lebih tenang, dan mereka bisa lebih percaya gitu ya bahwa ini memang harus dikerjakan demi kesuksesan kesehatan seluruh bangsa Indonesia. Betul sekali. Nah, biasanya kan ini udah di tahap aktif sekolah ya, dan juga aktif kuliah. Ya, betul. Anak-anak kadang-kadang juga bertanya-tanya kenapa sih harus vaksin, takut disuntik gitu ya. Nah, kita sebagai kakak yang baik atau sebagai orang tua yang baik mendukung kesehatan ya, gimana sih caranya nih Mbak Shirley? Iya, yang pertama kita mesti memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada orang tuanya dulu sebelum kepada anaknya. Jadi orang tua mesti memahami bahwa saat ini kita semua sedang bergerak ya, bangkit dari keadaan keterpurukan daripada pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun kita alami. Kita bersyukur sudah mulai menurun, meskipun ya tetap kita nggak boleh lengah ya, tetap waspada, apalagi sekarang ada varian baru Omicron ya. Kita nggak boleh nggak waspada, maksud saya tetap waspada bahwa ini belum selesai begitu ya. Ini belum selesai, kita harus terus berjuang, harus terus sama-sama bergandengan tangan supaya kita bisa bangkit sama-sama. Nah, yang pertama kita akan melakukan persiapan untuk anak sebelum divaksin ya. Orang tua harus tahu bahwa harus tahu edukasi ya, bahwa memang
vaksin ini sangat penting bagi mereka. Seperti halnya orang dewasa yang juga penting untuk mendapatkan vaksinasi supaya memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini, demikianlah juga anak-anak. Kita mungkin gak bisa lagi seperti dulu hidupnya. Kita mungkin gak bisa lagi, kenapa sih kok harus begini? Tapi kita harus mulai berdamai dengan keadaan. Kita harus bisa menerima. Kalau ada istilah begini, ada orang terhenti langkahnya karena hujan. Ada orang punya persiapan payung di tengah hujan, tetapi ada yang menari di tengah hujan. Nah, kita harus yang mana nih? Kita yang mana nih? Apa kita berhenti karena adanya wabah ini, atau kita melakukan persiapan, atau justru kita karena persiapan kita jauh lebih baik, kita bisa menerima keadaan, kita jauh bisa lebih bangkit lagi menghadapi COVID-19. Nah, terkait dengan kondisi vaksin ya, anak-anak sekarang udah mulai nih dibuka ya, sekolah-sekolah udah mulai rame, udah mulai dibuka lagi untuk persiapan pertemuan tatap muka ya kepada anak-anak. Karena begini, tahu nggak sih, ada sebuah fakta yang cukup mengharukan ya, bahwa ternyata seluruh anak di dunia, WHO baru-baru mengadakan sebuah penelitian ya. Jadi melalui angket, melalui asesmen begitu, bahwa seluruh anak di dunia mengalami fase pertumbuhannya itu mundur 1 tahun. Mundur 1 tahun itu tuh sesuatu yang sangat-sangat mengharukan sekali. Kenapa? Memprihatinkan, karena mereka yang seharusnya sudah masuk di fase pertumbuhan ya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan usianya, tapi karena tadi kondisi sosiologi ya, kondisi sekitar kita yang memang harus mengalami pembatasan begitu ya, termasuk dalam hal sekolah, bahkan untuk orang tua juga yang mungkin banyak stres di rumah, sehingga anak-anak itu mengalami fase kemunduran dalam pertumbuhan mereka, mundur 1 tahun. Itu semua aspek, baik aspek kesehatan, baik aspek pikiran mereka, aspek secara kognitif, aspek secara perkembangan itu mundur semua. Terlihat jenuh ya Mbak Shirley. Iya, mereka jenuh, mereka stres, bahkan orang tua juga sama. Nah, jadi memang akhirnya diambillah sebuah keputusan bahwa ayo harus bangkit dengan cara apa? Divaksin semuanya. Jadi anak-anak divaksin supaya mereka bisa kembali bersekolah, kembali membangun kehidupan sosial, karena mereka hari-hari ini hanya di rumah ya, sebelum-belumnya itu hanya dengan gadget. Dan itu mempengaruhi pertumbuhan mereka loh, mempengaruhi kepribadian mereka. Mereka jadi orang yang gampang marah, emosinya meledak-ledak, sensitif jadinya, nggak menurut orang tua. Belum lagi terkontaminasi banyak konten-konten toksik juga mungkin kita nggak bisa hindari ya. Nah, itu sebabnya pemerintah untuk memang mendorong supaya anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. Nah, itu sebabnya kita kerjakan atau dilakukan namanya vaksinasi. Di sini orang tua mesti harus tahu, yang pertama adalah persiapkan kesehatan anak kita ya, persiapkan kesehatan anak kita, karena yang paling tahu itu orang tuanya sendiri ya, bukan petugas kesehatan, bukan dokter. Yang tahu orang tuanya sendiri, karena lebih dekat di rumah ya. Iya, yang 24 jam bersama orang tua, bersama anak-anak kan orang tua ya. Jadi orang tua mesti perhatikan sekali, anak saya ini apakah benar-benar sudah siap divaksin atau belum ya. Jangan juga kita ikut-ikutan. Wah, anak saya masih batuk pilek misalnya. Oh, anaknya masih ada misalnya suka meler, punya alergi ya. Kemudian karena yang takut nanti tidak kebagian, akhirnya dipaksa duluan. Jangan juga. Jadi perhatikan benar-benar kesehatan, kesiapan anak kita. Dikonsultasikan dulu Mbak Shirley ya. Kalau dia punya penyakit bawaan, konsultasikan anak kita. Karena kalau kita nggak perhatikan baik-baik, nah yang tadinya kita mau untuk kebaikan dia, yang tadinya kita mau untuk kesehatan dia, bisa jadi malah berbahaya. Ya kan? Karena begini, kalau orang harus mau divaksin ya, yang pertama persiapannya dulu, persiapan kesehatannya dia. Anaknya juga harus lakukan persiapan mental. Artinya orang tuanya harus berikan edukasi. Nah, ini nggak apa-apa ya, nanti sakit sedikit disuntik. Jangan juga bilang nggak sakit kok, kayak digigit semut. Bohong nah, ini ya. bohong sama anak ya. Jadi nggak boleh. Tetap aja kita terbuka sama anak. Nah, nanti akan disuntik di bagian lengan, dan ini memang rasanya sakit. Tapi sakitnya itu nggak akan lama. Ya, kamu pasti bisa kuat, kamu pasti bisa menyesuaikan. Atau juga boleh sebelumnya orang tuanya diajak juga anaknya untuk lihat orang tuanya divaksin duluan gitu ya. Jadi satu keluarga udah vaksin, anaknya juga pasti bakalan ngikut gitu. Bisa juga seperti itu. Pastinya orang tua harus memberi contoh duluan ya. Jadi orang tua yang memang baik, dia memberikan contoh duluan, dan memang harus begitu, orang tuanya harus divaksin dulu. Jangan sampai mama aja nggak divaksin ya kan, kok saya disuruh vaksin. Nah, epic comeback ya. Kan jadi aduh kan gak enak banget ya, kita itu nggak jadi teladan sebagai orang tua
tua. Nah, artinya begitu. Jadi beri teladan dulu pada anak-anak kita, berikan edukasi, lakukan persiapan mental. Lakukan persiapan mental. Nanti kalau dia memang nangis, sabar, jangan dimarahin malah dipukul. Awas kamu ya, kalau kamu tidak mau vaksin, mama kurung kamu di WC misalnya. Malah dibikin malu depan umum Iya, ya. jangan, nggak boleh begitu. Itu gini loh ya. Kalau mental orang itu nggak siap, itu imun tubuhnya langsung turun. Itu pengaruh sekali dengan imun tubuh. Jadi bangun dulu mental anak kita kuat, sambil juga kita perhatikan, oh kayaknya anak saya lagi Disugesti yang sehat. baik-baik. Iya, disugesti yang baik-baik. Kemudian diberikan makanan asupan yang bergizi di rumah ya. Jangan terlambat jadwal makannya, mainnya perhatikan, istirahatnya perhatikan. Jangan sampai kita nggak tahu-tahu ya dengan anak-anak kita, kemudian giliran vaksin kita suruh dia vaksin gitu ya. Atau memang kitanya terlalu takut gitu loh. Anak kita nggak apa-apa nih, tapi ibunya kadang-kadang yang terlalu takut ya, terlalu baper, terlalu paranoid, akhirnya parno, jadi ketakutan duluan. Kadang anak yang santai, emaknya ini ya heboh ya, takut ya. Anak apa ibu pakai jarum apa itu? Itu paling kecil atau paling besar? Nah, padahal santai aja ya kan. Jadi, nah kayak begini kan cemas, ketakutan ini karena kurang edukasi ya. Itu sebabnya kita mesti tahu bahwa yang pertama anak umur 6 sampai 11 tahun yang akan divaksin. Kenapa? Karena umur 12 tahun ke atas sudah kan, yang kemarin lalu ya, tahap-tahap yang sebelumnya. Sekarang adalah usia 6 sampai 11 tahun ya. Persiapan kesehatan anak, artinya perhatikan betul-betul apakah ada anak memiliki penyakit bawaan, anak memiliki alergi, ada batuk pilek gak selama seminggu sebelum divaksin. Kalau tidak ada, semuanya aman, boleh ya. Kalau misalnya ada penyakit bawaan, jangan dipaksakan, tapi konsultasikan kepada, memang dia misalnya punya dokter yang menangani, atau misalnya dia punya biasa memiliki datang ke klinik kesehatan, silahkan konsultasikan baik-baik. Karena begini, biasanya klinik kesehatan atau paramedis itu memiliki riwayat ya, ada namanya itu status kesehatan dalam bentuk buku, itu semua riwayat kesehatan kita ada di sana, nanti bisa dilihat. Nah, kalau sudah aman, sudah tenang, boleh. Kemudian begini, pastikan satu minggu ya sebelum vaksin atau 2 minggu sebelum vaksin nih, lakukan persiapan imunitas anak kita. Kasih asupan yang baik ya, makan minumnya diatur, istirahatnya diatur. Jangan sampai anak kita itu kita nggak memberikan batasan. Namanya anak-anak ya, main, kecapean. Kemudian perhatikan bagaimana dia belajar. Kalau dia banyak stres di sekolah, banyak tugas, dibantu supaya dia imunnya juga baik. Kemudian dia bisa lakukan persiapan untuk vaksin. Seperti itu. Iya, itulah tadi penjelasan Mbak Shirley ya, luar biasa sekali. Ini juga membuka wawasan baru juga untuk ibu-ibu mungkin yang anaknya susah untuk ini ya, berangkat vaksin gitu, apalagi takut dengan pemberitaan yang terjadi, kan ada hoaxnya juga kadang-kadang ya, buat parno untuk semua orang tua. Nah, dari pembahasan kita tadi nih Mbak Arinda, tanggapannya Mbak Arinda seperti apa? Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu, Mbak Arinda sudah vaksin? Iya Mbak, jadi kalau untuk saya sendiri sudah Mbak, sudah dari bulan September. Bulan September. Nah, kalau dari keluarga juga udah vaksin berarti sudah, ya. Nah, jadi bisa dimulai dari anak-anak vaksin itu dari usia 6 tahun ya Mbak Shirley ya. 6 sampai 11 tahun yang sekarang lagi berjalan ya, dari bulan Desember tadi sampai sekarang masih berjalan. Nah, kalau dari telepon ini ya, call center dari teman-teman ya, apakah ada nih juga yang mengalami hal yang sama atau ada yang mau disampaikan dari Mbak Rinda mengenai vaksin? Jadi kalau untuk dari call center ini memang mengenai vaksin memang belum ada Mbak ya yang bertanya ya gitu, karena mereka memang lebih banyak berkonsultasi langsung mengenai penyakitnya, apa keluhannya gitu. Nah, jadi kalau untuk masalah vaksin nih Mbak ya sendiri, saya punya ponakan juga Mbak ya, masih kecil-kecil semuanya gitu, dan mereka juga pada usia-usia yang udah sekolah gitu ya. Ponakan saya aja waktu awal corona aja baru masuk SMP, sampai sekarang aja udah mau naik kelas 3 aja kan udah nggak terasa ya. Bener. Jadi saya bingung, waduh udah mau naik kelas 3 ya, dan tapi dia nggak punya momen kenangan waktu di sekolah, tuh kan sedih Mbak ya gitu. Kita jadi ingat yang tadi bilang Mbak Shirley yang mundur 1 tahun ya jadinya. Bener gitu, berarti kita sendiri aja kita punya nih kenangan waktu kita sekolah, dia bisa diceritakan. Nah, kalau anak-anak sekarang kan kasihan Mbak ya gitu. Jadinya tuh kan kegiatan mereka, pertemanan mereka juga jadinya terbatas gitu, mainnya hanya di media sosial gitu. Itu pun juga keponakan saya kalau misalnya jadwalnya tatap muka itu Mbak ya, kadang mungkin karena mereka udah terbiasa di rumah dan bermain gadget, jadi kayak uring-uringan juga Mbak, kayak gitu. Agak ada kesenjangan ya sama teman-teman ya. Bener gitu, jadinya kayak enakan di rumah aja ya. Itu mungkin karena sudah terbiasa, apalagi udah ada gadget Mbak ya, kita sudah bukan hanya belajar aja tapi buat bermain juga kan gitu. Jadi ngerasa kayaknya nggak usah di rumah aja
gini-gini gitu. Tapi ya itu kan kita sebagai orang tua atau orang yang dewasa kan kita takut juga Mbak ya untuk perkembangan mereka nanti ke depannya, interaksi mereka dengan sosial jadinya terhambat. Seperti itu. Betul. Nah, itu dia dari ini ya curhatan Mbak Rinda ya mengenai ponakannya ya. sendiri. Ini juga mewakili dari curhatannya sahabat sehat yang ada di rumah tentunya. Karena apa ya? Kadang-kadang kalau kita ngelihat anak-anak terlalu banyak atau terjebak di zona nyaman, Benar. agak susah untuk keluarnya aktif gitu ya. Apalagi ada kesenjangan sama teman-temannya. Nah, kadang-kadang ada juga teman-teman yang anak-anaknya mungkin juga kangen sama sekolah gitu ya, kangen kerja juga barangkali yang nggak WFH lagi ya. Tapi konsekuensinya itu tadi, boleh sekolah tatap muka, tapi ingat ya harus divaksin ya. Kalau nggak mau vaksin ya udah jadi nggak bisa sekolah gitu. Gimana caranya mau sekolah harus divaksin juga. Nah, sahabat sehat, nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan bagaimana caranya untuk anak-anak vaksin gitu ya. Dan juga sahabat sehat jangan kemana-mana ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda Customer Service BSK Group ya. Nah, kita kembali lagi dengan pembahasan bagaimana sih persiapannya untuk vaksin anak. Tadi kita juga udah bahas ya, dimulai dari usia 6 sampai 11 tahun dan juga bagi anak-anak yang mungkin sebelumnya sulit untuk divaksin karena takut disuntik. Sebagai kakak yang baik, orang tua yang baik juga melihatkan contoh atau teladan bagi anak-anaknya ya. Sekarang kita masih dengan pembahasan yang sama, tapi sebelumnya sepertinya kalau yang mau selama talkshow ini berlangsung menghubungi kita boleh ya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Nah, sekarang dari Mbak Rinda ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Shirley, boleh?
Iya Mbak, kan tadi kita sudah dengar Mbak ya mengenai Mbak Sherly udah berbicara mengenai sebelum vaksin persiapannya kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang punya anak kecil harusnya seperti apa. Oke, nah sekarang kira-kira nih kalau kita udah siap nih Mbak ya sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita udah antisipasinya oke, anak harus ini ya tidur gitu, jangan begadang gitu ya. Ayo kita harus makannya rutin gitu kan, kita kasih vitamin gitu, istirahat yang cukup ya seperti itu. Nah terus Mbak kira-kira nih kalau anak sudah siap ya, mereka udah siap, mereka udah semangat untuk divaksin. Nah, berarti kan ada gejala ataupun efek samping setelah mereka vaksin. Kira-kira efek samping itu apa Mbak ya? Dan kita sebagai orang dewasa kan mungkin aduh, kalau anak udah mulai demam setelah vaksin juga jadi khawatir gitu ya. Kita sendiri aja waktu vaksin, kok aku jadi demam ya, begini aja takut ya Mbak ya. Apalagi untuk anak kecil. Nah, itu kita sebagai orang tua apa ya Mbak yang harus kita lakukan? Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Rinda. Ini pertanyaannya bagus banget dan mungkin mewakili juga sahabat sehat yang di luar sana. Nah, apa yang terjadi setelah anak kita divaksin ya? Beberapa anak memiliki reaksi yang berbeda. Betul. Ya, ada anak yang kuat, ada anak yang tenang-tenang saja, ada yang malah kuat makan ya kan. Kemudian ada yang lemes pengen tidur, ada juga yang malah badannya pegal-pegal. Nah, pengalaman saya pribadi menghadapi beberapa anak setelah divaksinnya, ada yang suka makan. Iya, Ya, bener, ada yang suka makan kok lapar terus. Kayaknya anak yang gitu deh. Mamanya bilang, ini bagus banget jadi vaksinnya, kapan lagi nih vaksin kedua, cepet gitu ya, supaya dia suka makan. Nah, ada juga yang anak saya sendiri mengalami yang berbeda. Jadi anak saya kan ada 2 ya, mereka juga mengalami hal yang berbeda. Yang pertama dengan yang kedua beda. Nah yang kecil ini umur 7 tahun, habis divaksin dia agak hangat badannya, ya agak demam. Kemudian Ini kadang-kadang kita jadi mikir ya, ini Iya, apa ya takut, gitu ya, benar. takut ya. Nah ini pengalaman saya pribadi ya. Nah pengalaman saya pribadi, anak saya sendiri ya. Kalau beberapa anak-anak yang lain yang memang saya juga tangani dan ngobrol sama mereka, memang ada yang suka makan, ada yang pengennya tidur. Kok lama ya Mak? Tidurnya kok lama ya? Nggak kayak biasanya, pengen banget istirahat. Ya saya sendiri waktu divaksin kan juga banyak tidur ya. Itu saya pribadi. Nah tetapi ada juga yang lain. Nah kemudian anak saya sendiri waktu habis divaksin dia itu badannya anget ya, langsung anget badannya, nggak sampai 2 jam langsung anget. Kemudian pulang ke rumah saya kasih makan, kasih minum susu, dan kebetulan anak saya memang sebelumnya juga rajinnya konsumsi alpha propolis seperti itu. Dia angetnya agak anget, saya nggak kasih apa-apa, saya cuma kasih minum, sorenya udah nggak apa-apa. Jadi saya bilang saya udah takut ya, maksudnya ya namanya juga ibu ya, naluri sebagai ibu saya bilang wah ini si anak nih, kebetulan anak saya juga punya alergi. Jadi anak saya dari kecil memang sama dokter sudah terdiagnosa memiliki alergi ya, alergi khusus di area pernapasan. Kemudian apalagi ini COVID kan adanya di area pernapasan. Saya tapi karena saya sudah ngerti, saya udah paham dengan edukasinya, kemudian saya udah siap. Saya lihat anak saya sehat, aman. Kemudian tetap saya kasih alpha propolis, karena alpha propolis ini dia dari umur 2 tahun udah boleh diminum ya, udah dikasih boleh 2 tetes, 3 tetes. Kita bervariasi kepada setiap anak tergantung kebutuhan mereka ya. Memang disarankan 2-3 tetes kalau pada anak sejak umur 2 tahun. Nah anak saya umur 7 tahun, saya kasih kadang 3 tetes, kadang 4 tetes. Saya lihat aktivitasnya dia sebelum dia melakukan vaksin. Saya lihat udah sehat, udah kuat nih, udah boleh vaksin. Begitu vaksin agak hangat badannya, memang benar. Tetapi proses hangat itu sebenarnya kita nggak usah takut. Proses hangat itu sebenarnya reaksi tubuh kita bereaksi terhadap vaksin yang masuk. Bukan berarti dia sakit, bukan berarti dia kalah, bukan berarti ada apa-apa, enggak. Itu reaksi tubuhnya terhadap sesuatu. Apalagi kalau anak-anak yang memiliki alergi, itu imunnya sangat sensitif menyikapi apa yang masuk. Ini kan kita memberikan apa ya, virus yang dilemahkan ya, kemudian supaya bisa membentuk imunitas tubuh dalam tubuh orang tersebut yang disuntikan. Nah reaksi tubuh akan melawan. Nah perlawanannya macam-macam, ada yang nggak apa-apa, ada yang aman, ada yang demam. Anak saya salah satunya adalah demam. Nah waktu anak saya demam, nggak juga terlalu demam sih, teman, memang badannya hangat. Tapi saya sudah tetap kasih alpha propolis, dan sampai sore saya lihat dia main, dia seneng, nggak apa-apa. Besoknya udah normal sampai sekarang normal. Jadi memang nggak apa-apa. Kalau reaksi demam, kalau nggak berlebihan ya, itu nggak apa-apa. Jadi itu merupakan reaksi umum lah ya. Tubuh kita sedang beradaptasi, sedang bereaksi. Nah lakukan persiapan seperti yang tadi Mbak Rinda tanyakan. Lihat efek sampingnya sebenarnya nggak akan terlalu berdampak amat sih kalau memang kita persiapan di awalnya benar, begitu ya. Nggak ada sakit batuk pilek, nggak ada demam, nggak ada apa-apa, dan dia bebas sakit kurang lebih 2 minggu
berarti dia aman untuk divaksin. Nah, tapi kalau persiapan di awalnya udah salah nih, hanya karena ikut-ikutan, hanya karena takut, ya kan, nanti anaknya nggak sekolah nih, misalnya gitu, kejar ketinggalan pelajaran sekolah, tuh anaknya memang habis batuk pilek, terus akhirnya disuruh vaksin. Nah, ini juga bisa bahaya karena nggak siap tubuhnya. Tetapi biasanya hal seperti ini jarang terjadi. Kenapa? Karena ada screening sebelum vaksin kan, dilihat kan ditanya sama petugas medisnya, ini udah sehat nggak, udah ada sakit nggak. Nah, kalau orang tuanya nggak jujur ya beda lagi ya. Tapi kalau orang tuanya jujur, bisa bisa diajak berdiskusi dengan baik, wah ini aman. Biasanya sih nggak akan terjadi efek samping atau apa-apa, nggak ada. Kalau memang dia demam, itu reaksi normal lah ya. Kita pun waktu bayi, ingat nggak? Oh, anak kita dulu bayi, saya belum, yang lain belum. Punya adik mungkin adik ya. Ya adik ya mungkin waktu masih baru-baru vaksin kan demam, tapi kan nggak apa-apa. Selama itu aman, tapi saya rasa kalau persiapan di awalnya benar, maka efek demam itu nggak apa-apa. Apalagi sekarang kita sudah memiliki produk yang luar biasa namanya Alpha Propolis ya, bisa diberikan sejak umur 2 tahun. Bahkan anak saya pun sampai hari ini masih saya kasih, saya teteskan langsung di mulutnya, dan setelah mengikuti vaksin dia aman, dan ya sampai hari ini malah masih tambah sekolah dan semangat. Nah, ini dia pengalaman nyata ya dari Mbak Shirley dan juga dari Mbak Rinda yang sudah bertanya ya. Dan ini juga kadang-kadang anak-anak itu dia, kalau kita sih mikirnya vaksin itu penting ya bagi tubuh ya, dengan reaksi yang berbeda-beda. Kita juga merasakan hal itu seperti yang anaknya Mbak Shirley rasakan gitu. Jadi demam di awal, tapi nggak sampai berhari-hari ya, besoknya udah kembali pulih lagi. Nah, kadang-kadang anak-anak itu nggak mikir penting nggak penting, tapi yang dia pikirkan enak nggak enak. Nah, ya kan? Sakit apa enggak ya kan? Iya, sakit apa enggak. Nah, kadang-kadang itu juga yang kadang-kadang kita tuh bingung mau jawabnya apa. Tapi mending kita jujur aja sama anak kita, jangan berbohong. Nanti kalau kita berbohong, dia nggak mau lagi tuh untuk melakukan tindakan yang lebih penting untuk selanjutnya. Contohnya dengan makan sehat ya. Nah, untuk sahabat sehat yang ada di rumah, silahkan juga boleh bertanya sama kita di sini di talk show ini berlangsung di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Kita mau tanya juga nih sama Mbak Shirley. Kita kan banyak banget ya vaksin ya. Ada namanya Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Kalau tahap 1 misalnya Sinovac, yang keduanya kan mungkin kita tahap 2-nya kan kadang jaraknya 3 bulan kemudian gitu ya. Ada juga yang kan batasnya sekitar 28 hari ya, tapi betul, ada juga iya kadang kita dapatnya 3 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian. Kadang-kadang ada tuh yang pengennya cepet tahap 2, tapi kita nggak dapet yang Sinovac, kita adanya AstraZeneca. Kira-kira boleh nggak tuh Mbak Shirley? Iya, terima kasih ya Mbak Anita pertanyaannya. Jadi begini, kalau misalnya di vaksin pertama kita menggunakan satu merek tertentu, apakah kemudian di vaksin kedua ya, apakah boleh menggunakan merek berbeda? Nah, terlebih dahulu kita mesti pahami bahwa sebenarnya begini, semua merek vaksin itu memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Membuat kita memiliki antibodi ya terhadap kekebalan tubuh terhadap vaksin virus yang sedang ada. Supaya tubuh kita punya kekebalan tubuh, kemudian disuntikanlah vaksin. Nah, semua vaksin ini memiliki tujuan yang sama. Dan sebenarnya begini, sudah tidak perlu lagi ya kita mengganti mereknya, karena satu merek itu sudah cukup, kualitasnya sama tetap. Ya, jadi hanya karena katanya si ini lebih bagus, ini enggak, sebenarnya enggak. Jadi semuanya sama. Jadi kalau kita menggunakan misalnya kita menggunakan Sinovac, kemudian di vaksin kedua kita menggunakan Astra, sebaiknya hindari. Kenapa? Karena tubuh kita itu sudah memiliki kemampuan untuk mendetek apa yang pertama kali masuk, seperti itu. Nah, semua vaksin itu tentunya memiliki khasiat fungsi yang sama, yaitu melawan bakteri dan membentuk antibodi. Satu merek saja itu sudah cukup untuk tubuh kita. Jadi kita nggak perlu memberi merek yang berbeda. Sebaiknya seperti itu. Saya juga membaca banyak sekali literatur ya yang sudah disampaikan oleh para medis, bahkan ahli-ahli kesehatan di Indonesia, bahkan di dunia. Mereka berkatakan bahwa sudah menggunakan satu itu udah cukup aman dan sudah cukup. Jadi kita nggak perlu mengganti mereknya lagi. Jadi kalau vaksin pertama misalnya menggunakan Sinovac, keduanya sebaiknya menggunakan Sinovac karena udah cukup, nggak perlu diganti lagi hanya karena keefektivitasan daripada sebuah vaksin. Karena begini, ketika dia udah masuk dalam tubuh kita, itu akan terdetek, akan terbaca, akan terjadi proses tubuh kita kemudian mengenali virus ini, kemudian akan membentuk antibodi. Sama, jadi nggak perlu lagi kita ganti merek. Kalau misalnya yang pertama Sinovac, yang kedua Astra,
bukan nggak boleh, tapi sebaiknya memang dihindari karena itu nggak perlu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Shirley. Jadi Iya. jangan terburu-buru ya buat sahabat sehat yang mungkin maunya cepet-cepet ya, ada duluan yang siapa yang datang gitu vaksinnya kan, jadi merek yang lain. Cukup yang mengikuti merek pertama yang sudah kalian vaksin di tubuh kalian masing-masing. Nah, dari Mbak Rinda kira-kira sudah ada yang bertanya atau belum nih Mbak? Atau udah ada yang telepon sebelumnya? Oke. Kayaknya di WhatsApp tadi kata ada yang operator kita ada yang ini ya, ada Tadi yang saya pesan dengar ya. katanya ada yang pesan. Ya, silakan. Silakan boleh kita buka dulu. Apakah sudah ada? Nomornya tidak berubah ya di 0811 556 1019 ya. Sekali lagi 0811 556 1019. Boleh disampaikan sama Mbak Rinda nggak apa-apa? Oke, ini ya Mbak ya. Mm-mm. Oke, jadi ini ada dari Assalamualaikum Mbak Sherly, Mbak Rinda dan Mbak Nita. Waalaikumsalam. Ini dengan Bunda Salsa di Curup Bengkulu. Wah. Mau bertanya nih Mbak, Boleh. kalau vaksin untuk anak-anak tuh sama nggak suntiknya pakai tahap vaksin kedua? Oke. Samanya apa nih caranya? Atau sama yang mana nih ya? Tapi nggak apa-apa deh, saya coba-coba untuk menerawang ya apa nih menjadi pertanyaannya ya. Iya, terkait pertanyaan daripada Bunda Salsa, terima Iya. kasih ya sudah merespon di ngobras kita pada hari ini. Nah, yang memang beredar ya, vaksin yang beredar ini yang sudah sedang dikerjakan dan dilakukan, yang sedang sama-sama secara serentak dikerjakan itu vaksin Sinovac ya, Sinovac dengan dosis 0,5 mili dan itu disuntikan secara intramuskular ya, itu di bagian otot kita ya, di lengan bagian atas, sama semua seperti itu. Oke, jadi itu jawabannya ya. Tapi kalau misalnya mungkin kurang puas, Bunda Salsa boleh tanyakan ulang Boleh, lagi boleh. ya. Selama talkshow ini berlangsung, jangan sampai talkshownya udah habis baru ditanyain ya, udah lewat jadinya. Kalau vaksin pertama seperti itu, kalau nanti Ibu Salsa punya anak ya, mungkin nanti kalau bisa dilihat ya, kalau di kotanya Ibu pasti yang saya tahu ya sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah, memang vaksin Sinovac 0,5 mili kemudian diberikan secara intramuskuler, yaitu di bawah di bawah otot kita, karena yang paling dekat itu di tangan, yang paling mudah. Jadi ada otot itu juga, maaf kata, ada di bokong kita ya kan, ada di paha juga, tapi kan tidak mungkin dong anak sekolah buka-buka paha, buka celana ya kan. Betul. Jadi dibuka di badannya sini, di tangannya sini. Seperti Jadi, biasanya kita iya, suntik pada umumnya ya. Betul ya kan. Dan secara etika juga lebih oke ya kan, dan itu yang paling gampangnya, itulah yang paling amannya. Dan nanti di vaksin tahap kedua juga sama, akan dilakukan hal yang sama kayak orang tua juga kan. Waktu itu kita dikasih di saya juga dikasih di sebelah, dipilih kan tangan saya sebelah kanan ya udah, karena mungkin lemaknya paling banyak kan. Jadi disuntik di kanan, saya juga mintanya di kanan, ya udah akhirnya dia kedua kali juga sama seperti itu. Dan pada anak-anak sih juga sama gitu. Nah, semoga aja sudah bisa ini ya, menjawab pertanyaan dari Bunda Salsa ya, yang ada di mana tadi? Curug Bengkulu. Curug Bengkulu. Oh iya, saya juga punya nih. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya ada mendampingi teman-teman ya dari kesehatan, bahwa ada anak-anak ya agak kurus banget, kebetulan dia sangat kurus badannya, karena mamanya takut nih, aduh katanya disuntik di lengan, tangannya kurus banget loh, nanti kalau ditusuk apa namanya, jarum suntik Kena ya kan? tulang ya, Kena takutnya. tulang. Nah, jadi gini ya ibu-ibu semua atau bapak-bapak atau sobat sehat yang lagi mendengarkan, para medis itu sudah tahu ya cara bagaimana mengukur dan mengambil ya bagian lemak kita. Jadi memang ada sendiri itu kompetensi yang diajarkan dan mereka udah tahu. Jadi nggak usah takut. Kalau anaknya emang kurus sekali dan nggak bisa di tangan, tentunya ada bagian lain yang lebih empuk ya untuk dimasukkan jarum suntik secara intramuskular. Jadi nggak usah khawatir. Kalaupun dia kurus sekali, ada caranya oleh para medis itu untuk bisa melakukan penyuntikan tetap di area tangan. Jadi nggak usah takut. Betul. Dan juga kadang-kadang kita sebagai orang tua kan bertanya-tanya ya, ini apa lagi ya? Tergeser mic-nya ya. Jadi kadang-kadang kita bertanya-tanya, takutnya ntar kena tulang atau bagaimana. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Shirley ya, sahabat sehat ya, bahwa kalau tenaga medis itu udah tahu gitu ya di bagian mana yang harus disuntik buat anak-anak kita. Dan juga kalau ngomongin soal badan yang kurus, dulu kita kurus banget loh Mbak Shirley. Bahkan dulu kelas 2 SD itu timbangannya 18 kilo. Nah, bayangin ya kelas 2 SD timbangannya 18 kilo. Jadi memang mungkin yang ditanyakan sama ibu itu benar. Apa jangan-jangan tuh Nita dulu ya? Enggak deh ya kayaknya ya. Udah jauh soalnya.
Dan itu tadi yang mungkin bisa menjadi edukasi buat kita ya, pentingnya dengan talk show ini biar kita juga tidak gampang dengan informasi yang hoax ya, atau yang tidak benar. Apalagi kadang-kadang info hoax itu bisa mempengaruhi pikiran kita untuk tidak melakukan vaksin ya. Padahal vaksin ini juga bagus untuk kesehatan orang tua maupun juga anak-anaknya. Apalagi anak-anak ini kan rentan. Kadang-kadang yang pakai masker orang tuanya, anaknya yang bayi kadang-kadang di stroller ya nggak pakai gitu ya. Padahal yang lebih rentan adalah anak bayi daripada orang tuanya. Kan dipikirnya begini mungkin. Anak-anak kan masih muda. Nanti dilepas-lepas katanya gitu ya. Padahal ya enggak ya, sama saja. Kalau emang imunitasnya turun, biar dia anak-anak biar dia orang tua ya tetap sama-sama bisa sakit. Nah itu dia. Nah sekarang Nita juga mau tanya nih, kan apa yang kita makan otomatis kan itu kadang-kadang untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil, kira-kira boleh nggak sih kalau kita melakukan vaksin gitu? Gimana? Kalau untuk ibu hamil gitu ya, atau ibu menyusui kan biasanya apa yang dimakan kan disalurkan lewat ASI ya. Nah kira-kira boleh nggak kalau kita melaksanakan vaksin gitu? Terkait dengan vaksinasi sendiri yang saya ketahui ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, memang meskipun ibu hamil juga tetap bisa diberikan. Tetap bisa ya. Justru akan memberikan kekebalan tubuh juga bagi sang bayi begitu. Oke, terima kasih ya Mbak Shirley ya. Itu tadi pertanyaan yang singkat tapi sering banget gitu Nita dengarkan dari teman-teman ya. Iya, tapi yang penting tuh gini, yang penting tuh persiapan sebelum dan setelahnya. Ini yang paling penting karena ada imunitas tubuh kita di sana yang akan bereaksi terhadap vaksin yang masuk. Nah, kalau emang imunitas kita itu baik, imunitas kita itu kuat ya kan, maka vaksin yang masuk itu akan bekerja maksimal ya kan, kemudian dibaca oleh tubuh membentuk antibodi. Tapi kalau imunitasnya turun, ini yang bahaya. Justru malah ketika divaksin malah loh kok ada ya orang divaksin malah jadi COVID begitu. Nah itu karena imunitasnya sedang turun. Persiapan sebelum vaksin dan setelah vaksinnya itu apa yang paling penting ya kita lakukan adalah meningkatkan imunitas kita. Caranya bagaimana supaya imun ini bisa meningkat? Yang pertama dibantu dengan asupan gizi, kedua istirahat yang teratur, kemudian exercise ya, ada pergerakan, ada mobilisasi. Yang keempat kita harus bantu dengan asupan yang lain. Nah di sini ada yang namanya alpha propolis untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa imunitas penting? Karena imunitas kita akan berhadapan langsung dengan vaksin ini. Kalau vaksinnya sudah benar nih, bukan salah vaksinnya sebenarnya. Jadi ada orang, aduh salah vaksinnya nih, padahal enggak, vaksinnya enggak pernah salah, udah benar, udah ditentukan sesuai dosisnya dan sudah diatur sedemikian rupa melalui penelitian ya. Tetapi kadang-kala kenapa gagal? Kenapa kok malah berakibat buruk? Karena dalam tubuh si orang atau si yang bersangkutan ini yang tidak siap menerima vaksin. Kenapa? Terkait masalah imun. Itu sebabnya penting bagi setiap kita, apalagi bagi anak-anak, karena kita hari ini lagi membahas tentang vaksin anak-anak. Yuk orang tua mulai aware, mulai perhatikan persiapan sebelum dan setelah vaksin ya. Berikan asupan yang membantu imunitas anak-anak kita bisa tetap meningkat seperti itu, bahkan stabil, supaya ketika vaksin itu masuk tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, tetapi bisa maksimal. Nah di sini ada namanya alpha propolis ya. Alpha propolis nanti kita akan bahas apa saja manfaatnya. Nah tunggu sesaat lagi kita akan membahas alpha propolis, dan juga tadi perhatikan sebelum dan sesudahnya kita vaksin, atau kalau misalnya masih ragu juga segera konsultasikan dengan dokternya ya. Dan juga jangan kemana-mana karena program Ngobras masih ada waktunya. Silakan untuk hubungi kita, SMS, WhatsApp, teleponnya juga boleh di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Jangan kemana-mana sahabat sehat, program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya.
baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen. Itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen. Itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Hah, Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Wah, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpa Propolis. Alpa Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpa Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpa Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpa Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi bersama saya Alfianita, masih dengan Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Untuk jaga kesehatan, tingkatkan imunitas dengan Alpa Propolis ya. Dan juga kita perlu ketahui, propolis ini sahabat sehat berasal dari getah tumbuh-tumbuhan digunakan oleh lebah dalam memperbaiki sarang, dan juga dari dahulu propolis sendiri sudah digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Jadi tidak heran ya kenapa kita selalu membahas dengan tema yang berbeda, karena itulah fungsi dari kegunaan Alpa Propolis yang bisa membantu penyakit apapun ya. Dibantu juga dengan pola makan yang sehat dan juga gaya hidup yang sehat dalam membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit aman tanpa efek samping dan juga telah terdaftar di BPOM. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita dengarkan lanjutan dari Mbak Shirley yang tadi ingin menjelaskan. Iya, terkait dengan persiapan kita ya membantu anak-anak kita untuk bisa melakukan vaksinasi. Tadi saya sempat katakan dan saya tekankan kembali bahwa yang penting adalah persiapan sebelum dan setelahnya. Artinya apa? Meningkatkan imunitas anak-anak kita, itu yang paling kita harus lakukan. Itulah yang harus kita kerjakan. Mungkin ya kita sudah melakukan persiapan mental, tetapi persiapan imunitas anak kita mungkin lupa atau kita abaikan. Nah, di sini kita bisa bantu ya persiapan imunitas anak kita menggunakan Alpa Propolis. Kenapa harus Alpa Propolis? Di Alpa Propolis sendiri merupakan gabungannya atau penggabungan dari dua keunggulan dunia. Jadi ada lebah subtropis dan non tropis. Kedua lebah ini memiliki dua daya kerja yang berbeda ya. Jadi senyawa fitokimianya tuh begitu sangat beragam ya untuk tubuh kita ketika dua ini digabungkan. Jadi ada Apis mellifera
Apis mellifera sama sebentar ya, saya baca dulu. Oh ya, Apis mellifera dan Propolis trigona. Jadi kedua gabungan ini nih kalau digabungkan dia membentuk begitu banyak senyawa aktif dalam tubuh kita. Dan senyawa aktif ini dibutuhkan untuk membangun imunitas tubuh kita, untuk meningkatkan, untuk menolong regenerasi kulit, ya kan, sel-sel dalam tubuh kita, untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit, kemudian untuk meningkatkan fungsi daripada tubuh kita, ya, organ-organ tubuh kita, baik organ hati, organ jantung, paru-paru, ginjal, itu semuanya membutuhkan yang namanya zat aktif tersebut. Itu sebabnya penting dan kita harus berikan kepada anggota keluarga kita dan kita sendiri. Dari mulai umur 2 tahun sampai lansia itu bisa menggunakan alpha propolis. Kandungan-kandungannya ini akan membentuk yang namanya imunitas tubuh. Tadi saya sempat katakan hati-hati dengan anak-anak kita yang mungkin memiliki alergi. Ya, kenapa? Karena orang yang memiliki alergi, imunnya itu sangat rentan, sangat sensitif terhadap sesuatu yang masuk. Kalau benda asing seperti bulu, udara dingin, kemudian virus atau bakteri yang kecil yang mungkin gak berbahaya, misalnya di pagi hari saja bisa menimbulkan efek imunitas kayak dia bersin-bersin, kemudian diare begitu ya. Itu saja berbahaya, apalagi kalau misalnya dia diberikan vaksinasi. Itu sebabnya kita harus bantu, kita harus tolong dengan membentuk antibodi yang tinggi dalam anak kita supaya antibodinya stabil, dibantu dengan alpha propolis, tidak menjadi sensitif tetapi lebih menjadi netral, kemudian bisa menyesuaikan. Misalnya dia diberikan vaksinasi, vaksin ini bekerja dengan optimal, membentuk antibodi dalam tubuh anak-anak kita. Jadi orang tua gak usah perlu takut lagi. Bahkan tidak hanya untuk orang tua, untuk penyembuhan berbagai macam penyakit sudah ada yang namanya mengandung propolis ya. Propolisnya lumayan tinggi ya. Kenapa? Karena standar Indonesia itu hanya 10.000 atau 7.000 ya, tapi ini 11.000 ya. Jadi ini cukup tinggi sekali. Jadi ada yang namanya polifenol ya. Polifenol ini merupakan senyawa yang dapat bekerja dalam tubuh kita, membentuk imunitas tubuh, kemudian sebagai antioksidan, kemudian juga kaya akan vitamin dan mineral sehingga membentuk tubuh kita itu lebih fit begitu ya. Kalau kondisi tubuh kita fit, apalagi anak-anak kita, maka mereka akan siap untuk divaksin. Saya bicara ini karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya. Saya sendiri memberikannya kepada anak saya ya, yang usia 14 tahun dan usia 7 tahun. Dan bersyukur mereka bisa melewati vaksinasi dengan baik, bahkan siap untuk divaksin lagi tahap kedua. Tidak hanya itu, begini, pada anak-anak kan juga mereka mungkin yang namanya manfaat dari madu ini kan kita udah nggak bisa ragukan lagi ya, udah begitu banyak sekali. Nah, anak-anak mungkin tidak suka ya dengan makan sayur. Betul. Ya kan, kemudian dikasih lauk pauk yang beragam itu mereka nggak suka. Mereka suka makanan-makanan yang kering ya kan kasihan, serat tubuhnya berkurang. Kemudian bagaimana dengan imunnya? Akan terganggu pastinya. Nah, dengan kita memberikan tambahan asupan tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk penyembuhan penyakit, tetapi untuk proses pertumbuhan, perkembangan, bahkan meningkatkan imunitas anak-anak kita, ini sangat cocok. Alpha propolis bisa menjadi solusi bagi ibu-ibu juga ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih penjelasan dari vaksin ya, dan panjang juga lebar ya. panjang lebar. Tapi nggak apa-apa, ini yang kita perlukan ya. Semoga menjadi wawasan juga buat kita semua. Kalau misalnya nih ada juga sahabat sehat yang ingin memberikan kesimpulannya dari yang dia dengarkan dari awal hingga akhir yang kita sampaikan tadi juga boleh, biar kita jadi pinter sama-sama. Nah, dari Mbak Arinda seperti apa nih Mbak yang sudah kita dengarkan gitu, yang sudah kita sampaikan juga mengenai vaksin untuk anak dan juga dengan manfaat alpha propolis, boleh disampaikan sekalian juga nih kalau menghubungnya di mana? Iya, jadi untuk para sobat sehat ya, yang seperti tadi bahwa vaksin itu ternyata tuh penting juga loh Mbak buat kita kan gitu. Jadi kita juga harus bisa nih ngedukung pemerintah untuk bisa melawan COVID-19 ini gitu Mbak. Aduh, yang di awal-awal kita pada parno gitu kan, sampai beli masker banyak banget, hand sanitizer gitu kan. Tapi sampai sekarang persediaan ini habis ya. Bener gitu Mbak. Nah, tapi sekarang seperti ini kan, pemerintah juga udah memberikan solusi gitu untuk bisa pencegahan COVID ini. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus bisa ngedukung ya yang namanya vaksin ini. Nah Mbak, kan kita nih anak-anak semua, orang tua kita semua sudah vaksin. Nah, tapi tetap protokol kesehatannya juga jangan lupa. Bener. Ya kan, tetap pakai masker
masker yang benar, tetap menghindari kerumunan, tetap juga harus cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer gitu. Jadi hand sanitizer itu juga perlu juga nih kita bawa juga. Nah, bukan hanya hand sanitizer aja loh Mbak, tapi alpha propolis tadi itu juga harus gitu. Karena kan untuk meningkatkan imun tubuh kita Mbak ya, biar kita nggak mudah terserang virus ataupun infeksi yang dari luar gitu. Kan kita nggak tahu ya, kita sekarang juga udah mulai terbiasa dengan adanya COVID ini. Kita juga ya mau gimana lagi, kita harus bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan kan kita udah melakukan protokol kesehatan, tapi ya itu kita harus tetap ngejaga badan kita juga dari dalam. Nah, dengan apa ya? Pasti dengan alpha propolis. Kalau untuk para sobat sehat yang mau tanya mengenai produk alpha propolis, bisa hubungi kami ya di call center 0812-2323-5544, atau mau tanya-tanya Mbak mengenai keluhan atau penyakitnya ya boleh juga ya, bisa bener gitu. Jadi manfaat dari alpha propolis tadi yang udah Mas Herli bilang kan banyak banget Mbak ya, bukan hanya sebagai meningkatkan daya imun kita, tetapi juga untuk penyembuhan berbagai macam penyakit juga bisa. Jadi untuk penyakit apapun juga bisa. Jadi tinggal hubungi kami, atau bisa juga nih mau cari di apotek terdekat juga bisa, atau mau pesan antar dengan sales yang ada di kota Anda juga bisa. Nanti akan kami hubungi Mbak. Oke, jadi nanti ada feedbacknya ya, selain mendengarkan kita, tapi kalian juga merasakan manfaatnya dari alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, kenapa kita tidak bosan-bosan nih sahabat sehat untuk selalu memberikan yang terbaik ya? Karena kita pun juga mengalami sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya, sakit di bagian ini tandanya gejala apa ya. Nah, barangkali dengan talk show ini berlangsung, kita jadi tahu nih yang sebelumnya kita nggak tahu. Nah, dapatkan alpha propolis juga bisa di apotek, di toko obat terdekat di wilayah kamu. Tapi mohon maaf nih kalau seandainya ada wilayahnya yang jauh daripada kota gitu ya, atau di pelosok desa yang mungkin membutuhkan alpha propolis, kita bisa bantu ya dengan telepon nomor yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rinda. Nah, selain itu alpha propolis ini mengandung antioksidan juga, nutrisinya ada, vitamin B, C dan juga E diperlukan oleh tubuh kita, membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan juga udah ada terdaftar di BPOM, aman juga tanpa efek samping. Dan apalagi nih buat kamu barangkali yang sebelumnya merasakan pusing-pusing, nyeri-nyeri atau lemes-lemes juga ya, bisa normal kembali dengan selalu rutin alpha propolis 3 kali sehari, 6 tetes 1 gelas air. Sendoknya jangan lupa ya pakai sendok plastik ya, supaya tidak mengurangi vitamin-vitamin ya atau isi-isi yang di dalam alpha propolis ya. Terasa nyaman di tubuh kita, keluarga juga ikutan aman, kita jadi merasakan juga kehebatan dari alpha propolis. Nah, selain itu juga dia ada mencegah peningkatan resistensi insulin juga, dan bisa juga mengontrol gula darah kita agar tetap stabil dan mempengaruhi kadar insulin yang sebelumnya Nita sampaikan tadi. Silakan ya untuk tanya-tanya aja ya, apalagi kalau misalnya selama talk show ini berlangsung jangan sampai ketinggalan informasi. Untuk itu terima kasih banyak sahabat sehat yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya, sudah menjelaskan luar biasa ya, kita jadi banyak tahu ilmu-ilmunya. Dan juga buat sahabat sehat, jangan lupa hubungi kita di 0811-556-1019. Sekali lagi ya, 0811-556-1019. Yang mau tanya-tanya lebih lanjutnya juga bisa di 0812-2323-5544. Sekali lagi 0812-2323-5544. Dan untuk itu terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti kita. Nanti kita akan ketemu lagi di ngobrol sehat berikutnya atau selanjutnya, tetap di sini saja. Dan juga nantinya kita dengarkan lagi yuk setelah iklan sehat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, buat sahabat sehat tetap di sini saja di program ngobrol sehat bersama alpha propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah,
Biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tidak terasa waktu sudah di penghujung. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua. Dan kita akan bertemu kembali lagi di program Ngobrol edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.